Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap bahagia. Terima kasih ya teman-teman sudah mengklik nonton video ini, semoga terhibur dan termotivasi. Nah teman-teman, aktivitasku ku awali, aku pulang belanja, langsung aku bongkar belanjaan sembako. Pertama-tama aku beli beras harganya 68.000 dan ini yang paling murah ya teman-teman. Dan untuk minyak makan 16.000, untuk harga kopi 20.000 per bungkus, untuk gula naik harganya teman-teman setengah kilo 9.500. Nah, untuk sabun batang 2 batang 5.500, untuk daya 5.000 dan sabun mandinya 3.000. Nah, untuk total sembako ini pemakaian dalam 1 minggu ya teman-teman untuk 4 orang totalnya 127.000. Dan lanjut ya teman-teman, ini yang langsung aku pindahkan ke tempatnya masing-masing. Jangan salah untuk tempat beras aku menggunakan alat seadanya seperti ember, yang penting adalah aku jaga untuk kebersihannya. Dan seperti gula, kopi, beras ini kelihatan untuk tempatnya itu kosong karena benar-benar kebutuhan sembakoku untuk minggu ini pada habis semua. Nah teman-teman, tadi aku belanjanya ini di grosir daerah lingkunganku, jadi kelihatan ada 2 batang sabunnya itu 5.500 untuk harganya, tetapi kalau di tempat lain itu 1 batang 3.000, 2 batang 6.000. Perbedaannya lumayan sedikit ya teman-teman, Rp500, tetapi bagi ibu rumah tangga apalagi yang berhemat, berpenghasilan pas-pas cukup, gimana untuk mengatur keuangan itu, nilai Rp500 itu kelihatan receh. Dan aku yakin ada pepatah mengatakan ya teman-teman, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Kalau kita benar-benar untuk melihat perbedaan harga-harga itu, kenapa tidak kita memilih yang walaupun sedikit perbedaan harganya. Dan seperti biasa ya teman-teman, ini sambil menemani aktivitasku mau sharing tentang yang bermanfaat, tentang gaya hidup minimalis, hidup berkesadaran, tentang tips hemat, mengatur keuangan, berpenghasilan kecil yang pas-pasan. Dan jika teman-teman merasa ini bermanfaat, channelku jangan lupa bantu support ya dengan tekan tombol subscribe-nya. Dan untuk teman-teman yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak-banyak. Oke, di video kali ini judul yang kubahas adalah tips mudah cara berhemat yang berhasil, apalagi menuju menjelang lebaran ya teman-teman. Apa aja ikutin terus ya, jangan di skip-skip videoku. Tips yang pertama untuk mengurangi penggunaan listrik. Mungkin beberapa bulan ini kita mendapatkan subsidi listrik dari pemerintah ya teman-teman, bagi seperti token maupun yang non token. Nah, itu ada subsidi dari pemerintah, itu bisa dimanfaatkan juga sebaik mungkin ya teman-teman, walaupun kita mentang-mentang mendapatkan token listrik yang dari subsidi. Nah, kita suka-suka untuk menggunakan air listrik seperti lampu, dengan menonton TV dengan sesuka hati, pokoknya ya teman-teman, jangan sampai membuat kita itu terlena. Dan kembali lagi, karena aku di sini memiliki 2 orang anak, terkadang ada beberapa waktu yang tidak bisa mendisiplinkan diri atau mungkin belum bisa, seperti penggunaan menonton TV. Nah, kadang-kadang itu dihidupkan terus ada temennya memanggil langsung pergi keluar gitu ya teman-teman. Di sini aku mencoba untuk bisa mendisiplinkan diriku sendiri atau mungkin kedua orang anakku ini supaya lebih fokus dan mana yang penting, apakah baik atau tidak untuk meninggalkan TV yang lagi menyala pada saat kita keluar rumah. Nah, itu sebaiknya langsung menjelaskan bahwasannya pentingnya untuk mematikan TV dengan alasan yang kita keluar rumah, atau mungkin dengan alasan yang kita harus benar-benar meninggalkan TV itu yang sedang menyala, itu tidak baik. Dan
berguna dalam penghematan listrik juga harus dijelaskan juga ya teman-teman. Atau contoh lain yang menggunakan penghematan listrik itu ketika kita keluar rumah, nah memastikan untuk seperti lampu kamar, lampu dapur, nah itu harus benar-benar kita matikan supaya tidak menyala terus karena itu bisa mengakibatkan pemborosan juga ya teman-teman dalam penggunaan listrik karena lampu itu cukup lumayan berat ya teman-teman dalam penggunaan listrik. Dan kemudian juga seperti sekarang ini aku menyetrika ya teman-teman. Jadi kalau menyetrika itu menurut aku kalau pakaian hari-hari seperti biasa itu tidak usah terlalu detail ya teman-teman. Karena ini termasuk untuk penghematan listrik juga, bukan hanya listrik, tenaga untuk kita dalam menyetrika ini juga berhemat ya teman-teman. Kalau kita terlalu lama juga tidak bagus untuk menyetrika, bosan ya teman-teman. Nah, seperti pakaian yang penting-penting, sekolah, pergi-pergi, undangan, atau yang penting itu harus benar-benar detail ya aku nyetrikanya teman-teman. Dan mungkin ada beberapa orang yang harus benar-benar sempurna, merasa itu semua harus disetrika dengan rapi dan itu silahkan tergantung masing-masing, tetapi pemilihanku di sini adalah untuk mengurangi daya listrik itu termasuk ini dengan menyetrika pakaian, seperti ini caraku. Berikutnya yang kedua, tips penghematan supaya berhasil itu adalah untuk menikmati hidup dengan rasa cukup. Menikmati hidup dengan apa adanya, sederhana tapi bahagia ya teman-teman dengan apa yang dimiliki sekarang itu. Nah, mungkin untuk rasa cukup itu ada beberapa orang yang belum bisa merasakan sama sekali atau mungkin yang belum tahu. Nah, aku sedikit cerita ya teman-teman di sini pengalaman diriku sendiri. Dulunya aku pernah bekerja ke Malaysia 2 tahun ya teman-teman. Kemudian aku mengumpulkan dana, lanjut aku ke Bandung mau tes untuk ujian Korea. Aku rencana mau pergi ke Korea tetapi aku gagal dalam ujian ya teman-teman dan aku lanjut lagi untuk ke Malaysia mengumpulkan dana. Kemudian aku mau kembali lagi tetapi terhenti mendapatkan jodoh dengan pak suami yang sekarang ini dan sekarang udah dikaruniai 2 orang anak. Dan lanjut di sini aku belum bisa untuk merasa bersyukur ya teman-teman dengan rasa cukup dengan kondisi keuangan yang kujalani. Tetapi lama kelamaan aku di sini untuk selalu bersyukur dan kemudian tidak lupa untuk selalu berdoa mengandalkan yang di atas. Kemudian aku diberi untuk jalan yang pelan-pelan yang baik, diberi ya teman-teman. Dan sekarang ini aku selalu untuk merasa cukup dengan apa yang kumiliki sekarang, dengan bersyukur apa yang kumiliki sekarang, dan mengerti apa rasa cukup itu dengan kondisi keuangan yang mau banyak maupun sedikit adalah yang kuncinya itu bahagia dengan hidup sederhana, kunci utama untuk mencintai diri sendiri. Dan mungkin memang saatnya teman-teman yang umurku sekarang ini 30 tahun, fase yang sekarang ini benar-benar untuk bisa mengandalkan sesuatu itu kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan aku menikmati rasa syukurku itu yang kurasakan sekarang ini dengan memiliki kesehatan, kemudian aku diberi karuniai 2 orang anak, satu laki-laki dan satu perempuan, dan pak suami itu selalu sehat dan bahagia. Dan mungkin kita sebagai manusia mungkin pernah jatuh, pernah sakit hati, pernah mungkin bahagia, pernah sedih ya. Semua itu pasti merasakan satu sama lain dan kita mencoba untuk tetap semangat menjalaninya dan selalu mengandalkan doa-doa yang kita panjatkan dan itu
benar-benar untuk menikmati rasa syukur dan rasa cukup. Contohnya nih seperti kita melihat teman-teman yang punya barang-barang yang terbaru yang kita belum miliki. Nah, pasti kita ingin mencapainya, ingin memilikinya, tetapi terlalu jauh, terlalu tinggi untuk menggapainya. Dan solusinya di sini adalah selalu untuk bersyukur. Lihatlah daripada apa yang kita miliki belum tentu dimiliki orang lain tersebut. Nah, di situ adalah hidup dengan penuh berkesadaran itu sangat dibutuhkan pada diri sendiri kita, terutama seperti kehidupan zaman sekarang ini banyak yang mungkin manusia yang suka pamer atau mungkin suka yang memiliki barang yang bisa membuat kita insecure. Nah, itu kembali lagi untuk mengontrol diri kita, memiliki rasa cukup, rasa bersyukur adalah solusi yang bisa kita andalkan. Berikutnya yang ketiga, tips penghematan pengeluaran supaya berhasil yaitu memberi batasan diri, mengontrol diri dengan sesuatu yang melakukan transaksi keuangan. Contoh nih ketika kita membeli barang dan harus kita tanya dulu pada diri sendiri, memberikan waktu 2-3 hari ya teman-teman, apakah barang tersebut benar-benar kita butuhkan atau hanya untuk memuaskan keinginan saja, supaya kita tidak salah untuk melakukan transaksi keuangan. Nah, mungkin ada penyesalan nanti ya teman-teman ketika kita udah jadi beli barang tersebut. Nah, ternyata sedikit penyesalan 2-3 hari. Nah, daripada untuk supaya tidak ada penyesalan, sebaiknya sebelum membeli untuk menanyakan diri dengan memberi waktu 1 hari 24 jam apakah kita itu benar-benar membutuhkan atau tidak. Nah, teman-teman, itu dia untuk beberapa tips penghematan pengeluaran supaya berhasil menjelang lebaran. Dan ini aktivitasku lagi menyusun pakaian dan udah selesai nyetrika. Kemudian aku lanjut aktivitasku di malam hari ya teman-teman, ada acara Israt Mi'raj di kampung lingkunganku ini, jadi aku menghadirinya dan aku skip untuk video. Dengan selesai menyetrika langsung untuk mendengar ceramah Ustadz pada acara Israt Mi'raj di tahun 2025 ini menyambut bulan puasa, dan ada sedikit juga sekalian makan bersama punggahan menyambut bulan Ramadan. Mi'rajkan itu salah satunya beliau punya istri. Istrinya sayang sama beliau, beliau sayang sama istrinya. Namanya Sayyidatuna Khadijah. Kalau Nabi lagi capek, beliau yang musuhin barangkali gitu. Kalau Nabi punya masalah, beliau yang nenangin. Pokoknya ada apa-apa, beliaulah semua yang mendukung Nabi Muhammad SAW. Beda. Nah, teman-teman, itu dia untuk beberapa ceramah dari Pak Ustadz. Kemudian di sini aktivitasku aku akhiri dulu sampai di sini dulu. Terima kasih yang udah menonton dari awal hingga akhir dan support aku dengan tekan tombol subscribe-nya yang juga baru menemukan channelku. Semoga enjoy dan bermanfaat apa yang ku sharing untuk di videoku kali ini dengan judul tips penghematan supaya berhasil. Yang pertama tadi dengan menggunakan listrik, yang kedua dengan menikmati rasa cukup, dan yang ketiga adalah untuk membatasi diri atau mengontrol diri dengan menggunakan transaksi uang. Dan tidak terasa ya teman-teman, cukup sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat dan aku akhiri. Sampai jumpa untuk di video selanjutnya. Maaf bila ada kata-kata salah. Assalamualaikum, terima kasih. Nikah di Darussalam, awak lahir pun di Darussalam ketika itu. Udah gitu lanjut awak ke Magelang, teng Jawa Tengah. Panjenengan kabeh ngerti ora basa Jawa? Ngerti ora? Mondok teng Magelang tahun